Terus sholat lah mereka tuh kan. Amrul jadi imam. Rakaat pertama aman. Rakaat kedua tiba-tiba brah, Dimas mental ke depan. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Gimana? Kalian udah pada kenyang nggak? Nyate nih, pasti pada nyate nih. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja terjadi sama gue. Dan pada kali ini, gue mau nyeritain pengalaman horornya seseorang yang bernama Amrul. Ini nama samaran ya. Sewaktu dia dan teman-teman sekelasnya pergi study tour ke Bali. Jadi bahkan sebelum pergi study tournya aja, Amrul ini dapat mimpi. Mimpi yang dimana ada seorang bapak-bapak ngasih dia sebuah peringatan. Nah, kenapa sih bapak-bapak ini ngasih Amrul sebuah peringatan? Apa yang bakal terjadi di Bali itu emangnya? Tonton video ini terus. Subscribe, follow IG gue. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Suatu hari, sekolah tempat Amrul ini belajar berencana buat ngadain yang namanya itu study tour. Sebelum itu, diadain dulu lah nih yang namanya voting. Buat milih kemana study tournya itu bakal diadain. Cuman, malam sebelum voting itu, pas lagi tidur, Amrul mimpi. Di mimpi itu, dia sama teman-temannya pergi ke Bali dan ketemu sama seseorang, bapak-bapak, pakai baju serba putih semua. Dan bapak-bapak itu menunggangi seekor hewan yang Amrul nggak tahu itu hewan apa. Dia bilang kalau dia belum pernah lihat hewan itu sebelumnya. Orang itu sambil nunggangin tunggangannya, ngiterin Amrul sama teman-temannya. Di situ Amrul sama teman-temannya cuman diem aja. Dan Amrul ngerasa dalam mimpi itu ya, kalau dia dan teman-temannya udah ada di dimensi lain. Setelah beberapa lama ngiter-ngiterin gitu, akhirnya orang itu turun dari tunggangannya dan bilang, "Wahai kalian, jangan kalian macam-macam di tempat kami." Di situ Amrul langsung kebangun dari mimpinya. Tapi dia belum berpikir yang macam-macam. Dia mikirnya kalau itu tadi cuman mimpi biasa. Tapi ternyata dia salah. Pagi harinya, Amrul pun berangkat ke sekolah. Di sekolah, dia ceritain lah tuh mimpinya ke teman-temannya. Teman-temannya ini namanya Dika, Fitri, Dimas, sama Mila. Setelah diceritain gitu, si Fitri bilang kalau dia juga mimpi hal yang sama. Sontak Amrul kaget. Tapi si Dika, Dimas, sama Mila malah ngetawain mereka berdua. Jadi kayak gak percaya gitu loh. Sampai diledekin lah, jodoh kali ini, mimpi sampai samaan gitu kan. Kata si Amrul, anjir mah diledekin gua. Ya udahlah. Setelah itu dia pergi ke kantin buat jajan. Di perjalanan menuju ke kantin itu, Amrul sempat ngelewatin yang namanya itu toilet atau WC. Nah, pas dia lewatin itu toilet, samar-samar kok kayak ada yang berdiri di pojokan toilet itu. Setelah jalan beberapa langkah dari toilet itu, Amrul baru kepikiran, kok yang di WC tadi mirip sama yang di mimpi. Sontak Amrul balik lagi ke toilet itu buat mastiin bener nggak tadi. Dan nggak ada siapa-siapa di toilet itu. Singkat cerita, setelah jajan di kantin, Amrul pun balik lagi ke kelas. Dan voting buat tujuan study tour pun dimulai. Di sini, hampir semuanya itu ngevote buat pergi ke Bali. Nggak tahu kenapa, tangannya Amrul begitu denger pergi ke Bali itu
langsung gemeteran. Kok bisa? Di mimpi semalam dia pergi ke Bali. Terus sekarang voting study tour beneran ke Bali. Dan pada akhirnya karena hampir semua itu ngevote buat pergi ke Bali, ya udah diputusin lah kalau study tournya itu bakalan ke Bali. Di situ Amrul antara seneng campur takut. Tapi ya udahlah, dia mikir mungkin gara-gara minggu kemarin dia habis nonton video misteri Pulau Bali, jadinya ke bawah-bawah tuh, suges. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Ketika Amrul lagi pamit sama orang tuanya, nggak tahu kenapa, adiknya dia itu yang masih bayi nangis-nangis. Nangis itu nangis yang kejar gitulah. Padahal nggak diapa-apain. Pas Amrul gendong adiknya itu, dia diem. Cuman pas dibalikin lagi ke ibunya, nangis lagi. Karena ada yang aneh di situ. Orang tuanya Amrul pun inisiatif buat manggil si mbah atau kakeknya Amrul datang ke rumah. Yang mungkin mbahnya Amrul ini tahu kenapa kok bisa begitu. Jadi si mbah atau kakeknya Amrul ini adalah seseorang yang ngerti lah sama masalah begituan. Singkat cerita, si mbah pun datang. Beliau pun langsung gendong adiknya Amrul di satu tangan kayak gini. Terus satu tangannya lagi megang tangannya Amrul. Pegangan tuh. Setelah itu bayinya pun dibalikin ke ibunya. Dan beliau bilang ke Amrul, "Mas, mending study tournya batalkan saja." Di situ Amrul bertanya-tanya dong, kenapa? Sempet debat tuh dia sama orang-orang rumah. Sampai pada akhirnya si mbah bilang lagi, "Ya sudah, kalau itu mau kamu, mbah pesen bawa gunting ini." Jadi si mbah itu ngasih gunting kecil, kayak gunting lipat gitu lah. Kalian semua pasti pada tahu. Dan gunting ini warnanya emas. Amrul sempat mikir, buat apa bu gunting ini? Tapi ya udahlah, daripada nggak diizinin berangkat, dia pun nurut aja. Dia lipat gunting itu, terus dia jadiin kayak gantungan kunci, dan dia gantung tuh di tas lempangnya. Yang tadinya mau berangkat sendiri ke sekolah pakai motor, nggak jadi. Nggak dibolehin soalnya sama si mbah. Katanya beliau aja yang anter. Ya udah kalau gitu, berangkatlah tuh ke sekolah pakai mobil. Setibanya di sekolah, si mbah nanya, "Kamu naik bis yang mana?" Amrul pun nunjuk ke sebuah bis yang warnanya merah. Lalu si mbah ini turun dari mobil dan nyamperin itu bus. Lu mau tahu apa yang dia lakuin? Dia pegang bus itu, terus dia merem, lalu mulutnya komat kamit, baca doa. Jadi bus itu didoain sama dia. Sehabis doa-doa gitu, si mbah pun balik ke mobil dan bilang ke Amrul, "Ya sudah, sana berangkat. Hati-hati, semoga selamat, dan ingat guntingnya." Amrul pun ngeyain, cium tangan dan pamit ke si mbah. Amrul jalan ke aula sekolah sambil nenteng tas ransel dan tas lempang. Sampai di aula. Di sana para peserta study tour dibagi ke 3 bus. Setiap bus isinya itu 9 sampai 10 kelompok. Amrul satu kelompok sama teman-teman yang tadi. Dika, Dimas, Mila, Fitri, dan nambah satu lagi, Linda. Jadi satu kelompok itu 6 orang. Semuanya sepakat kalau Amrul jadi ketua kelompok. Dan milih seorang guru, sebut aja namanya itu Pak Wisnu, buat jadi pembina kelompok. Satu bis itu ada 3 pembina. Dan setiap pembina itu megang 3-4 kelompok. Oke lah, singkat cerita, para peserta pun pada naik tuh ke bus. Dan pada akhirnya bus itu berangkat juga. Nggak lupa semuanya doa tuh. Nah, di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Raya Magelang, soalnya Amrul ini sekolah di daerah Purworejo, nggak tahu kebetulan atau gimana, Mila, Fitri, sama Linda bilang sambil bisik-bisik ke Amrul, kalau mereka-mereka ini lagi datang bulan alias haid. Iya, barengan dalam satu hari itu 3-3-nya barengan haid.
Dan gak ada satupun dari mereka yang bawa pembalut. Karena mungkin mereka gak nyangka juga. Baru ketahuannya itu pas di jalan. Terus Amrul bilanglah ke Pak Wisnu, ke pembina kan, kalau dia sama teman-temannya pengen buang air kecil. Padahal mah kagak. Pak Wisnu pun bilang ke sopir. Dan si sopir bilang kalau iya nanti berhenti di pom bensin selanjutnya sekalian ngisi BBM. Habis itu Amrul pun jalan balik tuh ke belakang. Karena mereka berenam ini duduk di paling belakang. Pas di belakang itu, buset dah, tahu bau anyir, kayak bau darah gitu. Itu kecium banget. Sampai-sampai si Dimas ini mual. Jadi bisa dibilang, maaf ya, darah haid itu sampai rembes ke celana. Soalnya cewek-cewek ini pada nggak pakai pembalut. Di situ Amrul inisiatif buat ngasih mereka tisu buat ngehambat rembesannya, kayak pertolongan sementara lah. Pada akhirnya mereka sampai juga di pom bensin. Dan di sana untungnya ada minimarket. Jadinya mereka bisa beli pembalut. Setelah urusan di pom bensin itu selesai, mereka pun ngelanjutin perjalanan lagi. Perjalanan itu makan waktu lumayan lama ya. Mereka baru sampai di pelabuhan Ketapang itu pagi. Nah, di sini ada yang menarik. Sewaktu Amrul jalan menuju ke kapal penyeberangan tuh, perhatiannya dia tertuju sama seseorang yang berpenampilan kayak ratu. Dan ini cuman dia yang ngelihat. Sosok itu pakai baju hijau, pakai mahkota, cuman berdiri aja kan ngeliatin si Amrul. Dia agak kaget karena sebelumnya dia pernah ngeliat sosok itu juga sewaktu dia main ke Pelabuhan Ratu. Dia langsung WA lah tuh kan si mbahnya buat nanya, "Mbah, kok aku ngeliat sosok yang sama kayak waktu itu di Pelabuhan Ratu?" Dan beberapa menit kemudian dibaleslah sama si mbah tuh. Beliau bilang, "Gak apa-apa, itu sambutan." Oke lah, disambut. Ya udah. Setelah itu Amrul dan yang lainnya pun naik ke kapal buat nyebrang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sesampainya di Pelabuhan Gilimanuk, mereka pun turun dari kapal dan mulai tuh foto-foto. Setelah itu Amrul ngeliat nih, kok mukanya si Fitri pucet banget. Apakah efek dapet apa gimana? Ditanya lah kan tuh. Dan di situ Fitri bilang kalau pas di perjalanan dia sempat tidur dan mimpiin sesosok yang menyerupai Nyi Roro Kidul lagi meluk dia. Ngedengar itu Amrul coba buat nenangin dia tuh dan bilang kalau udahlah, itu kan cuma mimpi. Mereka nggak langsung touring di situ, mereka istirahat dulu, tidur dulu. Baru besoknya mereka mulai touring. Oke, besok harinya mereka pun mulai tuh study tour dan ketemu sama pemandunya. Pemandu itu cewek. Dia ngenalin dirinya lah tuh dan ngasih tahu beberapa pantangan. Apa-apa aja yang nanti nggak boleh dilakuin pas study tour. Pemandu itu bilang, nanti pas di Bedugul dan Tanah Lot yang lagi datang bulan, stay di bus aja. Terus selama di sana jangan sompral dan jangan ngomong dengan bahasa ke Jawa Timuran. Itu kata dia tuh. Anak-anak pun pada ngayain. Singkat cerita, sampailah mereka di Bedugul. Anak-anak yang lain udah pada turun. Tinggal kelompoknya Amrul nih. Amrul bilang ke temen-temen ceweknya yang lagi pada datang bulan buat gak usah turun, di bus aja. Tapi cewek-cewek ini pada gak mau. Mereka bilang, kan sayang udah bayar, kok malah disuruh diem di bus. Ya udah kalau gitu kan. Amrul disitu cuma bilang, ya udahlah, terserah aja. Turunlah mereka semua dari bus. Ketika turun itu, Amrul sempat tertarik sama seorang ibu-ibu penjual cenderamata. Disamperin lah sama dia tuh. Nah, Amrul ini ngerasa agak aneh sama si ibu-ibu itu. Soalnya ibu-ibu itu pas ditanya jawabnya cuman Awalnya Amrul kira si ibu ini bisu, tapi pas ditanya harga, "Bu ini berapa?" dijawabnya
25. Wah, tuh bisa ngomong. Ternyata nggak bisu. Amrul pun nggak mau mikir panjang soal itu. Terus dia beli 2 gelang tuh, 2 gelang kayu. Satu warnanya coklat, satu warnanya hitam. Setelah itu dia pun nyamperin teman-teman yang lain. Si Mila nanya, itu gelang dari mana? Amrul terus nunjuk ke arah ibu-ibu yang tadi. Tapi di situ Mila bilang, mana? Nggak ada. Amrul di situ kaget dan sontak dia nengok ke belakangan. Lah iya bener, udah hilang. Di situ dia berusaha buat positive thinking lah. Mungkin udah pindah kali atau pergi kemana. Tapi kok cepet banget. Belum selesai keanehan di situ. Fitri kan lagi dapet nih. Cuman kok, maaf ya, darah haidnya itu banyak banget keluarnya, sampai rembes dan netes-netes. Padahal kan dia udah pakai pembalut, kok masih bocor. Lalu Amrul suruh lah tuh si Fitri kan buat ganti pembalut. Setelah itu dia ngobrol-ngobrol sama Dika, dan Dika bilang kalau tadi dia ngelihat ada bule pakai bikini doang. Nah di situ sontak Amrul ngomong sompral pakai bahasa Kejawa Timuran. Dia bilang, muatane cok. Dimas yang ngedenger itu refleks, pak, nampar lah tuh si Amrul kan. Dia bilang, cok, ra eling pantangan ya apa cok. Nah, secara nggak sadar si Dimas ini juga sompral. Waduh, kacau dah pokoknya. Pantangan udah dilanggar tuh. Oke, singkat cerita, mereka pun balik ke bus, termasuk Fitri yang udah ganti pembalut, buat pergi ke destinasi selanjutnya. Nah, pas mereka baru keluar dari Bedugul, nggak jauh dari situ, ketika bus itu jalan di sebuah tanjakan, lu pasti nggak percaya. Bus itu berhenti, tek, di tengah-tengah tanjakan. Bukan karena direm ya, tapi berhenti. Udah digas, berhenti, nggak naik, nggak turun, diem di tempat. Udah digas, cuman ngeng, udah gitu-gitu doang, nggak mau naik. Semua yang di dalam bus itu udah panik, kecuali si pemandu tur. Dia coba nenangin dan nanya, anak-anak, apakah tadi ada yang bawa batu dari Bedugul? Akhirnya ada salah satu anak yang ngaku kalau dia udah ngambil sebuah batu. Pemandu itu bilang dengan santai, oke nggak apa-apa, kamu sekarang ikut saya jalan balik ke Bedugul. Jalan balik ya, artinya kan masih deket banget tuh. Percaya nggak percaya? Begitu batu itu dibalikin dan si pemandu dan si anak yang ngambil tadi balik ke bus, itu bus yang tadinya diem di tempat langsung mundur. Untungnya si sopir sigap nginjek rem. Oke lah, setelah keadaan udah kondusif, mereka pun melanjutin perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai nih di tujuan selanjutnya, yaitu Tanah Lot, yang terkenal sama air suci dan ular suci. Di situ Linda sama Mila masih ngeyel, pengen ikut turun padahal lagi datang bulan. Mereka malah asik tuh main air di dekat pura. Sedangkan Amrul, dia penasaran sama yang namanya ular suci. Dia pun masuk ke dalam pura buat ngeliat. Waktu itu bayar seikhlasnya tuh. Pas di dalam pura, ada 3 orang bapak-bapak pakai baju adat Bali. Yang anehnya, Amrul ngerasa nih kok salah satu dari bapak-bapak itu ada yang mirip banget sama sosok yang muncul di mimpinya. Ketika si Amrul disuruh megang ular dan baca doa, dalam hati Amrul bilang tuh, apaan sih nih? Orang beda keyakinan, suruh baca doa sambil megang ular. Setelah megang ular itu, Amrul pun jalan keluar. Nah, pas lagi jalan keluar itu, si bapak-bapak yang mirip banget kayak di mimpinya, melototin terus kayak gini nih. Singkat cerita, setelah semua kegiatan di Tanah Lot itu selesai, mereka semua pun pergi ke penginapan. Amrul, Dika, sama Dimas sekamar. Di kamar sebelah ada Fitri, Mila, sama Linda. Pertama kali masuk ke kamar itu, ada lukisan yang bisa dibilang lumayan serem.
Tapi ya udahlah, mereka nggak mau terlalu mikirin itu. Takutnya jadi suges. Sekitar jam 10 malam, Amrul sama Dika keluar penginapan nih buat nyari jajan. Nggak tahu kenapa, suasana udah sepi banget waktu itu. Tapi mereka berhasil dapat beberapa jajanan. Pas lagi jalan-jalan gitu sambil asik-asik ngemil, tiba-tiba set, datang di depan mereka seorang penari cewek. Dan kedengeran ada iringan suara musik, nggak tahu dari mana tuh. Di situ Amrul sama Dika mutusin buat nonton cewek itu nari sambil ngemil-ngemil kan. Orang-orang pun pada datang dan ikut buat nontonin cewek itu. Nggak tahu nih itu orang-orang datang dari mana. Padahal kan tadinya sepi. Tapi ya udahlah. Setelah beberapa lama nonton, Dika ngebisikin sesuatu yang bener-bener bikin gua merinding. Dika bilang ke Amrul, lihat kakinya. Maksudnya kaki si cewek penari itu. Dilihatlah sama Amrul kan. Set. Kaki si cewek penari itu gak napak bro, ngambang, melayang dia. Sontak mereka berdua lari. Pas lari gitu, Dika sempet jatuh ke sandung. Dan pas dia nengok ke belakang, ke arah kerumunan tadi, udah sepi. Gak ada siapa-siapa. Sampai di penginapan lagi, Dika sama Amrul cuman bengong aja tuh kan, mikirin hal tadi sampai kira-kira jam 11 malam. Gak lama kemudian, Dimas, Mila, sama Fitri balik ke kamar. Jadi pas Amrul sama Dika ini lagi pergi jajan, Dimas, Mila, sama Fitri ini lagi berenang. Terus pas balik ke kamar itu, mereka malah kesurupan. Amrul, Dika, sama Linda bingung di situ. Dika nyoba buat ngedeketin Dimas dan nanya, kenapa Dim? Bukannya dapat jawaban, dia malah mental. Dan setelah itu dia ikut kesurupan juga. Dia cuma duduk kayak di kursi tuh. Lalu Linda juga tiba-tiba teriak sakit. Bingung lah Amrul di situ kan, kenapa kok temen-temennya jadi pada kesurupan semua. Dia pun keluar kamar buat nyari Pak Wisnu, pembina kelompoknya, dan Pak Wisnu pun manggilin semua guru tuh. Ketika Amrul balik lagi ke kamar, Dimas sama Dika nyerang dia. Pak Wisnu sempat misahin mereka. Tapi kalian inget sama gelang kayu yang dibeli sama Amrul? Itu gelang kan dipakai sama dia. Dan tiba-tiba itu gelang ngelilit tangannya kenceng banget. Di saat yang bersamaan, Fitri sama Mila lagi mukul-mukulin tembok. Sedangkan Dika, dia balik lagi duduk di kursi. Dan Dimas berlutut di sampingnya. Jadi ini Dika duduk di kursi kayak gini, Dimas berlutut kayak gini. Itu gelang yang ada di tangannya Amrul sama sekali gak bisa dicopot. Amrul sampai minta tolong sama Pak Wisnu. Dan Pak Wisnu pun nyoba juga buat ngelepasin gelang itu, tapi gak bisa. Sampai dia juga ngambil pisau tuh buat mutusin gelang itu kan, tapi gak mempan. Gak bisa juga. Setelah itu Amrul gak tahu kenapa mual-mual tuh, pengen muntah. Akhirnya dia mutusin buat pergi ke toilet. Nah, di toilet itu ada tas lempangnya, yang dimana di situ, kalian ingat kan? Ada gunting lipat emas pemberian kakeknya Amrul. Nah, di situ dia ambillah gunting emas itu. Terus dia keluar dari toilet. Setelah itu dia coba buat ngegunting gelang yang ada di tangannya itu kan. Coba nih, gunting sambil baca bismillah. Bisa. Terus juga teman-teman dia yang lain yang lagi pada kesurupan langsung pada sadar semua. Gak lama kemudian, yang tadi pada kesurupan balik lagi teriak-teriak, tapi kali ini gak kesurupan. Mereka cuma teriak-teriak aja karena kepanasan. Panas, panas. Gak tahu panas kenapa. Pada akhirnya dipanggil si pemandu tur, yang kalau gue lihat ya, kayaknya pemandu tur ini ngerti soal gitu-gituan. Pemandu tur itu pun nyuruh Amrul dan teman-temannya buat sholat malam. Karena bertepatan waktu itu juga udah tengah malam. Pergilah mereka tuh ambil wudhu.
kecuali si Linda karena dia non-muslim. Setelah wudhu itu, semuanya pada bilang kalau yang tadinya panas langsung adem. Terus sholatlah mereka tuh kan. Amrul jadi imam. Rakaat pertama aman. Rakaat kedua tiba-tiba Dimas mental ke depan. Karena Amrul imam, setelah dia baca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua itu, dia nggak langsung ruku. Dia sambung lagi pakai ayat kursi. Dan tiba-tiba dia ngerasa kalau badan itu kayak kebakar dari ujung kaki, pelan-pelan merembet ke atas. Tapi Amrul coba buat tahan. Dan ketika panasnya itu udah sampai telinga, Amrul ngedenger ada yang ngebisikin di telinganya. "Sholatmu mengganggu." Tapi Amrul berusaha buat khusyuk. Walaupun susah banget ya. Dia berusaha khusyuk sampai sholat selesai. Selesai sholat, Linda pun langsung meluk Mila dan Fitri. Lalu mereka pun bikin sebuah lingkaran. Dan di situ ada sesuatu yang alhamdulillah nggak terduga. Linda bilang kalau dia mau belajar tentang Islam. Dan juga Linda langsung disyahadatin saat itu juga. Dibimbing sama Amrul. Setelah itu Amrul bilang kalau nanti setelah pulang Linda mau dibawa ke guru ngajinya buat dibimbing lebih lanjut. Malam pun semakin larut. Cewek-cewek pun disuruh tidur di ruang guru atau pembina. Sedangkan Amrul sama teman-temannya disuruh tidur di bus. Takutnya kalau balik tidur di kamar nanti pada kacau lagi. Oke, di bus Amrul sama teman-temannya belum bisa tidur. Akhirnya dia pun inisiatif buat ngehubungin temannya lagi. Sebut aja namanya Gilang. Suruh buat nyamperin ke bus kan. Gak lama kemudian pintu belakang bus kebuka dan masuklah nih si Gilang. Tapi ada yang aneh. Amrul ngeliat Gilang ini pakai hoodie warna hitam. Terus dia duduk di kursi depannya Amrul. Dipanggil lah sama Amrul tuh. Lam, woi. Gilang cuma jawab, Gak lama kemudian, pintu belakang bus kebuka lagi. Sontak Amrul sama temen-temennya ngeliat dong ke belakang tuh, ke pintu bus. Siapa sih yang masuk kan? Ternyata ada 2 orang anak lagi ketawa ketiwi. Itu si Gilang sama 1 orang temennya. Lah, terus yang tadi siapa? Pas Amrul nengok lagi ke kursi depannya, bener aja orang itu udah gak ada. Karena ngerasa udah gak beres, mereka semua pun pada keluar bus dan mutusin buat tidur di masjid terdekat supaya lebih aman. Pagi harinya Amrul sama yang lainnya pun balik ke penginapan. Dan di sana Amrul ngeliat, wah, ada seorang gadis Bali, cantik, pakai pakaian adat. Anak-anak yang lain pada foto tuh. Terus Amrul sama temen-temennya juga jadi pada kepengen tuh buat ikutan foto. Tapi baru beberapa langkah ngedeketin gadis itu, gadis itu nggak tahu kesurupan apa gimana, tiba-tiba melotot dan bilang, "Kalian telah mengusik ketenangan kami. Kita mulai perang ini." Wah, Amrul langsung, maksudnya apa nih? Perang-perangan? Karena gak mau jadi masalah, mereka pun langsung pergi ke ruang makan dan ketemu sama cewek-cewek, Linda, Mila, dan Fitri. Yang anehnya, mereka-mereka ini bilang kalau mereka udah kelar haid. Lah, sekarang gue tanya sama kalian-kalian nih yang cewek, emang ada haid itu 2 hari doang? Dan yang lebih aneh lagi, berhentinya itu barengan di hari ketiga dan hari keempat. Narasumber gak berani buat nyeritain karena belum dapat izin dari teman-teman yang lain. Soalnya di hari ketiga dan hari keempat ini menyangkut nyawa seseorang. Ya pokoknya semoga temannya Amrul ini husnul khotimah karena udah sempet masuk Islam. Di hari kelima, karena bisa dibilang keberadaannya Amrul dan teman-temannya ini
udah nggak aman, mereka terpaksa dibawa pulang pakai pesawat, dianterin sama Pak Wisnu. Pulanglah mereka tuh dari Bali ke Purworejo. Setibanya di bandara, mereka semua langsung dianterin ke rumah masing-masing pakai mobil sekolah. Dan karena baterai HP-nya Amrul habis, dia nggak sempat ngabarin orang tuanya kalau dia ini pulang lebih cepat. Lalu singkat cerita, sesampainya dia di rumah, kagetlah dia. Kok rumah udah rame, banyak orang yang tahlilan. Orang tuanya Amrul ngelihat si Amrul pulang, langsung melukin anaknya itu kan sambil bilang, "Alhamdulillah, alhamdulillah." Dan di situ ada mbahnya Amrul juga, dan beliau bilang, "Syukur kamu selamat. Coba kalau nggak ada kamu, korban bakal lebih banyak." Jadi emang kakeknya Amrul dan keluarga itu sengaja ngundang para tetangga buat tahlilan, buat ngirim doa ke Amrul supaya dia selamat. Karena gue nggak tahu nih apa yang terjadi di hari ketiga dan hari keempat itu sampai-sampai merenggut nyawa. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ini ngomong-ngomong gue cerita ini jam 1 malam coy. Ngeri juga. Oh ya, dan semoga narasumber berkenan buat nyeritain ada apa sih di hari ketiga dan hari keempat itu. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.